Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Dan yang kedua adalah mari kita hadiahkan kepada ruh junjungan sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Mukarram Al-Ustaz Agus Firdausi Chandra LCMA, dan kepada kawan-kawan kami yang masih bersama kami dalam iringan waktu belajar. Baiklah, tema kita pada kesempatan kali ini adalah hadis aktualisasi. Penjelasan pertama akan disampaikan oleh saudari kami Khairun Nisa Sutarsi. Kami persilahkan dengan segala hormat. Keimanan. Iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa din dan iman adalah ucapan dan perbuatan, perkataan hati dan lisan, amalan hati dan anggota tubuh. Iman itu bertambah dengan sebab ketaatan dan bisa berkurang dengan sebab perbuatan dosa dan maksiat. Prinsip Ahlus Sunnah tentang iman adalah sebagai berikut. Iman adalah meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkannya dengan anggota badan. Seluruh amal perbuatan yang meliputi amalan hati dan anggota badan adalah termasuk hakikat iman. Ahlus Sunnah tidak mengeluarkan amalan sekecil apapun dari hakikat iman ini, apalagi amalan-amalan besar dan agung. Iman memiliki cabang serta tingkatan. Sebagian diantaranya jika ditinggalkan bisa menyebabkan kekufuran, sebagian yang lain jika ditinggalkan adalah dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar, dan sebagian yang lain jika ditinggalkan akan menyebabkan hilangnya kesempatan memperoleh pahala dan menyia-nyiakan ganjaran. Iman dapat bertambah dengan sebab melakukan ketaatan hingga mencapai kesempurnaan, dan dapat pula berkurang dengan sebab kemaksiatan atau bahkan sirna, tidak tersisa sedikit pun. Dengan demikian, seorang muslim yang berbuat maksiat atau dosa besar selain kesyirikan, kekufuran, dan kemunafikan yang besar, maka dia tuh tidak boleh dikeluarkan dari agama Islam atau divonis sebagai orang kafir dan musyrik atau murtad. Akan tetapi, menurut akidah dan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa orang muslim yang berbuat dosa besar hanya dihukumi di dunia ini sebagai orang muslim yang fasik atau orang mukmin yang lemah dan tidak sempurna imannya, sedangkan di akhirat ia berada di bawah kehendak Allah atau terserah kepada Allah. Dan merindukan surga adalah hak bagi setiap muslim, hak yang tumbuh di atas keyakinan terhadapnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Yang artinya, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Imran ayat 133. Lalu, siapakah mereka yang Allah janjikan sebagai penghuni surga? Nah, berikut ini merupakan golongan yang Allah janjikan untuk menjadi bagian penghuni surganya. Yang pertama, beriman kepada Allah dengan baik dan benar. Yang kedua, selalu giat dalam beramal salih atau bertakwa kepada Allah kapanpun dan dimanapun dia berada. Yang ketiga, selalu bersikap taat dan tunduk serta mengikuti syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Quran Al-Karim dan Al-Hadis yang sahih. Sebagaimana pula yang terdapat dalam kitab iman yang menjelaskan bahwa tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beriman, yaitu Haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah, Haddatsana Abu Muawiyah wa Waqi' an A'mashi an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu awala adullakum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabaitum afshus salama bainakum. Wa hadatsani Zuhair bin Harbin
أنبأنا جرير عن أعمش بهذا الإسناد قال والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا بمثل حديث أبي معاوية وواقع. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah dari Waqi al-A'mashi dari Abu Salih dari Abu Hurairah. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman, dan tidaklah kalian beriman hingga kalian saling menyayangi. Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang mana apabila kalian mengerjakannya, niscaya kalian akan saling menyayangi? Sebarkanlah salam di antara kalian. Dan telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb, telah memberitakan kepada kami Jarir dari Al-Amashi dengan sanad ini. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalian tidak akan masuk surga hingga kalian itu beriman, sebagaimana hadis Muawiyah dari Waqi. Makna hadis ini bahwasanya umat beliau yang mentaati dan mengikuti petunjuk beliau akan masuk surga. Barang siapa yang tidak mengikutinya, berarti dia enggan masuk surga. Wajib bagi setiap muslim untuk mentaati syariat Allah serta mengikuti Nabi Muhammad SAW dalam setiap syariat yang beliau bawa. Beliau itu adalah Rasulullah yang hak, penutup para nabi alaihi salatu wassalam. Bismillah, kita masuk kepada materi B, yaitu malu. Pertama yang akan kita bahas adalah pengertian dari malu tersebut. Di dalam kitab Al-Haya fi Daw'il Qur'anil Karim wal Ahadis As-Sahihah halaman 9, di sana disebutkan bahwasanya malu adalah akhlak perangai yang mendorong seseorang untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk dan tercela, sehingga mampu menghalangi seseorang dari melakukan dosa dan maksiat serta mencegah sikap melalaikan hak orang lain. Dan pengertian malu juga disebutkan dalam riwayat Muslim yang berbunyikan al-iman bid'u wa sab'una aw bid'u wa sittuna syu'bah fa'afdaluha qawlu la ilaha illallah wa zanaha imatatul adha anit tariqu wal haya'u syu'batu minal iman, yang artinya adalah iman memiliki lebih dari 70 atau 60 cabang. Cabang yang paling tinggi adalah perkataan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan dari gangguan dari jalan. Dan malu adalah salah satu cabang dari iman. Kemudian kita masuk kepada keutamaan dari malu. Malu pada hakikatnya tidak mendatangkan sesuatu kecuali kebaikan. Malu mengajak pemiliknya agar menghias diri dengan yang mulia dan menjauhkan diri dari sifat-sifat yang hina. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Malu itu tidak mendatangkan sesuatu melainkan kebaikan semata-mata. Muttafaqun alaih. Dan malu itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah malu merupakan tabiat dan watak bawaan. Dan yang kedua, malu yang ditimbulkan karena adanya usaha. Yang pertama, malu merupakan tabiat dan watak bawaan. Malu seperti ini adalah akhlak paling mulia yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada seorang hamba. Malu seperti ini menghalangi seseorang dari mengerjakan perbuatan buruk dan tercela serta mendorongnya agar berakhlak mulia. Yang kedua, timbul malu yang timbulnya karena adanya usaha, yaitu malu yang didapatkan dengan ma'rifatullah atau mengenal Allah Azza wa Jalla, dengan mengenal keagungannya, kedekatannya dengan hamba, perhatiannya terhadap mereka, pengetahuannya terhadap mata yang berkhianat, dan apa saja yang dirahasiakan oleh hati. Malu yang didapat dengan usaha inilah yang tidak memiliki malu, baik yang berasal dari tabiat maupun yang didapat dengan usaha. Maka tidak ada sama sekali yang menahannya dari terjatuh ke dalam perbuatan keji
dan bumi dengan tubuh manusia. Kemudian malu itu adalah akhlak Islam. Akhlak malu telah disebut secara khusus tanpa cabang-cabang yang lain daripada cabang iman, karena ia merupakan akhlak Islam yang paling penting. Sebagaimana sabdanya Rasulullah SAW, bagi setiap agama itu akhlaknya, dan akhlak Islam itu adalah malu. Hadis riwayat Malik. Kemudian malu itu neraca amalan. Malu itu merupakan suatu neraca. Manusia mengetahui kebaikan suatu amalan dengan pelbagai jenis neraca. Di antara neraca tersebut ialah malu. Kita akan mendapat mereka yang menggunakan neraca malu tidak akan menerima suatu amalan yang menyebabkan mereka merasa malu. Dan malu itu semuanya baik. Jika di sana terdapat akhlak yang semuanya baik, itulah dia malu. Daripada Imran bin Husain bahwa Rasulullah SAW bersabda, malu itu semuanya baik. Akibatnya, atau Rasulullah SAW bersabda, malu itu baik semuanya. Akibatnya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian malu itu adalah suatu perhiasan. Daripada Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidaklah sesuatu perkara yang diiringi kekejian itu kecuali ia akan menodainya, dan tidaklah sesuatu perkara yang diiringi malu kecuali ia akan menghiasnya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dan hilangnya malu itu bisa menyebabkan suatu kebinasaan. Mengapa bisa demikian? Hal ini berpadukan kepada sabdanya Rasulullah SAW. Sesungguhnya apabila Allah ingin membinasakan seorang hamba, dicabut darinya perasaan malu. Setelah tercabut perasaan malunya, tidak akan menimpanya kecuali perkara yang amat dibenci oleh Allah. Setelah itu tercabut pula sifat amanah darinya. Setelah tercabut sifat amanah dari dirinya, kamu tidak akan mendapatinya kecuali seorang pengkhianat. Setelah itu tercabut darinya sifat rahmah. Setelah tercabut sifat rahmah darinya, kamu tidak akan mendapatinya kecuali seorang yang celaka dan dilaknat atau dijauhkan. Setelah itu dia tercabut dari simpulan Islam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis selanjutnya yaitu tentang seorang muslim harus mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Tidak hanya memiliki sifat malu, namun seorang muslim juga harus memiliki rasa cinta kepada saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri, seperti yang tertuang dalam sebuah hadis an Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, tidak sempurna keimanan seseorang sampai ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, makna la yu'minu di sini bukan berarti ia tidak mencintai, tetapi la yu'minu di sini yaitu tidak sempurna keimanan seseorang. Dan makna saudara di sini itu memiliki beberapa penafsiran. Salah satunya yaitu makna saudara secara global atau umum, yaitu rasa cinta kepada manusia secara umum, baik muslim maupun kafir. Nah, di sini rasa cinta seorang muslim pasti ingin saudaranya yang kafir itu merasakan nikmat iman yang sama, yaitu memeluk agama Islam. Nah, pengertian mencintai di sini adalah menginginkan kebaikan dan juga kemanfaatan. Juga memiliki pengertian yaitu mencintai dalam agama. Karena sejatinya manusia itu kadang tidak menyukai apabila orang lain itu lebih daripada dirinya atau memiliki hal-hal yang istimewa daripada dirinya. Nah, di hadis ini
diajarkan agar kita menjauhi sifat itu dan mendoakan saudara kita seperti apa yang kita cintai untuk diri kita sendiri. Nah, apabila kita tidak mencintai saudara kita seperti kita mencintai diri kita sendiri, maka kita dapat dikatakan memiliki sifat hasad atau iri hati. Nah, sebagian ulama mengartikan hadis ini sebagai perumpamaan apabila muslim satu dengan muslim lainnya itu ibarat satu tubuh, dan masing-masing tubuh itu harus saling mencintai satu sama lain. Nah, apabila salah satu bagian tubuh merasakan sakit, maka bagian lainnya pasti juga akan merasakan hal yang Di sama. sini saya akan membacakan tentang larangan menyakiti tetangga, dan orang muslim adalah orang yang menyelamatkan orang Islam dari lisan dan tangannya. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi yaumil akhir fala yu'dhi jarahu, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, wa man kana yu'minu billahi yaumil akhir falyakun khairan aw liyasmut." Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia menyakiti tetangganya, dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamu, dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini termasuk rujukan utama bagi seorang muslim dalam bersikap dan membina hubungan bermasyarakat. Ada 3 hal yang dikemukakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mulia tadi. Yang pertama adalah keharusan menghormati tetangga atau larangan menyakitinya. Sebelumnya, siapa sih tetangga itu? Tetangga adalah orang yang dekat dengan kita dalam menjalani kehidupan bermasyarakat pada mereka. Adapun dalil berbuat baik kepada tetangga sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya beribadahlah kepada Allah dan janganlah menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Berbuat baiklah terhadap orang tua, kerabat dekat, anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah An-Nisa ayat 36. Berbuat baik kepada tetangga adalah wasiat Jibril kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. An Aisyah radhiyallahu anha anin Nabiy Shallallahu alaihi wasallam qol, "Mazala yusini Jibrilu bil jari hatta zanantu annahu sayuwarrithu." Rawahu Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Jibril terus mewasiatiku perihal tetangga, sehingga saya menyangka bahwa tetangga akan menjadi ahli waris. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, keharusan menjaga lisan. Imam Syafi'i memberi komentar tentang berkata baik atau diam ini. Hadis ini bermakna apabila seorang hendak berbicara, maka berpikirlah terlebih dahulu. Apabila telah jelas bahwa ucapannya akan membawa kemaslahatan atau kebaikan, maka berbicaralah. Dan apabila ucapannya akan membawa kemudaratan atau ia ragu bahaya dan tidaknya, maka hendaklah ia diam sebagaimana hadis. Apa keutamaan diam yang berdasarkan ilmu? Said Haidar Amuli mengungkapkan, seperti dikutip Jamaluddin Rahmat, bahwa ketika kita menutup mulut untuk tidak berbicara, seperti kita mengizinkan hati kita untuk berbicara lebih banyak. Setiap manusia memiliki hati yang selalu mengajak kita berbicara. Salah satu pembicaraan hati adalah mengecam perilaku-perilaku yang tidak baik. Ketika mulut seorang banyak berbicara, ia tidak akan dapat mendengar suara hati nuraninya. Suara hatinya tersumbat oleh riuh suara-suara mulutnya sendiri. Dengan diam, risiko tergelincir semakin kecil. Seperti sabda Nabi, An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, al muslimu man salima
al-muslimuna min lisanihi wa yadihi wal mahajiru man hajara ma nahallahu anhu. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang muslim itu adalah orang Islam yang menyelamatkan orang Islam lainnya dari bencana akibat lisan dan perbuatan tangannya. Dan orang muhajirin adalah orang yang meninggalkan segala larangan Allah. Al-Khattabi mengatakan, Muslim yang paling utama adalah Muslim yang paling mampu melaksanakan semua kewajibannya untuk memenuhi hak-hak Allah dan hak-hak sesamanya. Maksudnya adalah menunjukkan kriteria seorang Muslim yang dapat menunjukkan keislamannya, yaitu mampu menyelamatkan kaum muslimin dari bencana akibat dari perbuatan lidah dan tangannya, ataupun mungkin juga merupakan dengan dorongan orang lain muslim untuk berlaku baik terhadap sesamanya, maka sudah tentu ia berperilaku baik terhadap Tuhannya. 3. Memuliakan tamu. Ayat tentang memuliakan tamu dan berbagi makanan. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ja'at rusulana Ibrahim bil busyra qalu salaman qala salamun fama labitha an ja'a bi'ijlin hanir, yang artinya, dan sungguh telah datang para utusan kami atau para malaikat pada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan selamat. Dia, Ibrahim, pun menjawab, selamat atas kamu. Maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan anak kambing yang dipanggang. Quran Surah Hud ayat 69. Kesimpulan dari makalah ini adalah iman adalah meyakini dengan hati, mengucapkannya dengan lisan, dan mengamalkannya dengan anggota badan. Seluruh amal perbuatan yang meliputi amalan hati dan anggota badan adalah termasuk hakikat iman. Cabang iman yang paling tinggi, paling pokoknya, akar dan pondasi iman adalah perkataan La ilaha illallah dengan jujur dari hatinya dalam keadaan tahu, sadar, dan meyakini bahwa tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah semata. Ada 3 hal penting yang dikemukakan Rasulullah SAW. Yang pertama adalah keharusan menjaga lisan, kedua adalah keharusan menghormati tetangga, ketiga adalah keharusan memuliakan tamu. Saran dari kami pemakal adalah jadilah seorang yang selalu mengutamakan dan selalu meningkatkan keimanan, dan hendaklah mengingat kebesaran Allah di saat keimanan itu mulai melemah, dan tanamkanlah rasa malu dalam diri kita, karena orang yang mempunyai rasa malu pada dirinya maka akan terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian dari kami pemakalah. Bila ada kekurangan dalam berkata, kami mohon maaf, dan bila ada suatu kebaikan dari perkataan kami, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami pemakalah undur diri. Mohon maaf lahir dan batin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.